Nah, nggak ada. Nah, caranya sama. Kita balik lagi ke new collection, tulis KPPK, enter. Nah, kita ke kolom sebelahnya, tinggal tombol plus ini, kita ke datanya. Nah, datanya KPPK 10, misalkan. Oke, tinggal kita import KPPK 10. Sudah selesai. Oke. Selamat pagi rekan-rekan. Saat ini saya ingin berbagi kepada rekan-rekan untuk pengisian database lagu secara cepat. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Pertama-tama kita buat database-nya dulu. Nah, kita simpan di, terserah nanti simpannya di folder apa. Nah, sekarang saya ingin membuat di folder database lagu isi worship. Kita buat satu folder namanya KPPK. Nah, setelah itu kita klik kanan di dalam folder itu, kita buat teks dokumen. Nah, kita buat judulnya KPPK nomor, anggaplah kita nomor 10. Kita klik, baru kita ke aplikasi ini alkitab.app. Nah, kita cari KPPK nomor 10. Nah, tapi perlu diingat untuk teks, untuk bait 1, 2, 3, 4, 5, kalau bisa disesuaikan dengan KPPK yang berbentuk buku yang ada di gereja. Karena takutnya di internet dan di buku itu tidak sama. Jadi nanti perlu diingat dan perlu diperhatikan teksnya ini dicocokkan dengan yang di buku KPPK. Oke, kita langsung kita blok aja, kita copy, klik kanan copy ke teks yang tadi, kita paste. Nah, setelah itu kita hapus yang nggak perlu. Nah, di sini untuk memisahkan bait 1, 2, 3, 4, dan 5 dengan cara di sini pakai bahasa Indonesia. Sedangkan di isi worship itu memakai bahasa Inggris. Jadi ini harus diubah menjadi bahasa Inggris juga. Nah, menjadi
seperti ini. Nah, yang ini nggak perlu. Nah, ini tinggal di copy, ininya aja tinggal di copy, tinggal di paste. Nah, tinggal save. Oke. Kenapa saya membuat seperti ini? Karena kalau sewaktu-waktu isi worship-nya sampai ke uninstall ataupun ya sampai kita ganti komputer katakanlah, itu kita mempunyai database-nya. Jadi nanti caranya tinggal kita copy database-nya aja. Oke, kita lanjut ke isi worship. Kita buka isi worship. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, ini jenis lagu-lagunya. Nah, kita akan membuat pengelompokan. Ini kan all song. Di sini all song. Nah, kita buat koleksi. Jadi jenis misalkan KPPK gitu ya. Kita klik tambah tombol ini, tanda plus ini. Terus kita pergi ke new collection. New collection. Nah, di sini kita kasih namanya KPPK. Kita enter. Oke. Habis itu kita pindah ke kolom sebelahnya yang masih kosong ini. Nah, kita klik tombol plus lagi. Nah, ini langsung larinya ke song editor. Nah, kita copy dulu ini judul lagunya. Kita masukkan ke sini title-nya. Oke. Setelah itu kita klik ini. Ini namanya import. Nah, baru kita ke tempat kita save tadi, kita buat tadi. Oke. Tinggal di open. Nah, sudah jadi kan. Kita oke. Kita masukkan schedule. Nah, sudah jadi kan. Nah, tapi permasalahannya ini di sini kita kan ada isi worship-nya belum yang full version, masih yang trial nih. Ada tulisan watermark-nya. Nah, kita mau membuat teksnya ini menjadi di bawah atau di atas, tapi saya lebih condong ke bawah. Nah, gimana caranya? Bisa juga caranya seperti ini. Kita ke edit item. Kita tinggal pilih ini. Untuk rata atas, ini kan rata kiri, rata tengah, rata kanan. Rata atas, rata tengah, rata bawah. Bisa seperti ini. Nah, tapi kalau yang bait, gimana caranya? Harus satu-satu, jadi seperti misalkan ini harus di copy terus kita buat layer baru. Tapi saya ada yang lebih simple.
Caranya balik lagi ke sini, ke sini lagi, ke datanya tadi. Tinggal kita buat aja. Misalkan ini satu baris. Nah, kita kasih spasi. Ini satu baris, ini satu baris. Nah, kita save dulu. Save, habis itu kita kembali lagi. Kita edit. Nah, kita import lagi. Nah, ini kan sudah turun nih. Nah, kita oke. Kita input. Nah, dia sudah per dua baris atau satu baris, tergantung fontnya. Nah, tapi ini posisi masih di tengah. Nah, gimana caranya? Sekali input itu posisinya langsung di bawah. Nah, caranya kita ke edit option, ke song, terus pilih song font. Nah, di song font ini ada font, outline, shadow, margin, format. Nah, ini sebenarnya format-format untuk tampilan di sini. Nah, gimana caranya tadi posisi teksnya itu langsung di bawah, bukan di tengah. Nah, caranya di bagian bawah. Alignment-nya itu di yang vertikal ini kita ganti ke button. Oke, dia di sini udah langsung ke bawah. Kalau kita center, dia ke center. Kalau top, dia di top. Ini juga sama. Ini center. Kalau di kiri, rata kiri, ini rata kanan, ini rata tengah. Nah, kita tetap mau di rata tengah. Nah, sedangkan size-nya kita juga langsung buat. Misalkan 45. Kita buat 45. Kita buat 45 ya. Jenis fontnya juga terserah, kita menyesuaikan. Oke. Kita tinggal oke. Habis itu tinggal kita masukkan lagi. Nah, dia udah langsung bawah. Nah, ini fontnya sudah 45. Nah, ini mau bikin 2 bisa kan. Ini terlalu panjang. Mau dibikin seperti ini. Bisa juga. Caranya balik lagi ke sini. Ini tinggal di enter. Coba kita save ya. Habis itu kita edit lagi. Kita import. Kita oke. Kita masukkan. Nah, sudah jadi begini. Ini juga sama. Ini juga sama. Tinggal kita ubah. Kita menyesuaikannya. Tinggal menyesuaikan aja. Dan ini hanya sekali buat. Sekali buat di sini, kita save. Kalau sampai isi worship-nya bermasalah, database kita tidak akan masalah.
kita tinggal teruskan lagi aja yang belum kita rapikan. Kita rapikan. Oke, tinggal kita save. Ini kita edit lagi, kita impor lagi, kita masukkan lagi, tinggal di OK. Oke, kita open lagi. Oke, gampang kan? Ya. Jadi teman-teman bisa buat di rumah, database-nya sama isi worship-nya diinstal aja di komputer atau laptop masing-masing. Setelah itu buat, nah database-nya yang sudah jadi itu nanti tinggal di copy dan di input di gereja. Ini berlaku juga untuk lagu-lagu kontemporer. Sama, caranya semua sama. Jadi nggak ada beda. Nah, ini misalkan ini tadi mau dibikin 2 juga bisa sih judulnya. Judulnya nama KPPK-nya dulu atau namanya dulu baru KPPK, terserah, nggak masalah. Ya, tinggal edit lagi, import lagi. Tinggal di OK. Nah, seperti ini. Nah, tapi bagaimana caranya kalau ada ref? Ini kan tidak ada ref. Hanya ada bait 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau yang ada ref itu bagaimana? Kita coba cari yang ada ref ya. Nah, seperti ini. KPPK nomor 14. Caranya masih sama. Kita buat, kita create teks dokumen KPPK 14. Kita open. Nah, di situ kita copy, kita paste, yang nggak penting kita buang. Ini kita bikin 2. Nah, ini jangan lupa diganti. Ini. Nah, kan tadi ada refnya. Refnya di maka jiwaku pun memujimu. Nah, di sini kita enter. Nah, namanya di sini bukan ref, tapi chorus. Nah, sisanya kita tinggal copy, paste. Ya, ingat ya, ini ref ini bukan chorus. Bisa aja kita pakai ref. Nanti ada cara berikutnya. Ini verse-nya ini juga baitnya ini bisa pakai bahasa Indonesia, tapi dengan cara yang lain lagi. Ganti tulisannya, misalkan bait
satu, itu bisa. Tapi nanti caranya. Tapi kita masih pakai bahasa Inggris saja. Nah, ini juga sama. Kita mau per 2, kita nanti akan menyesuaikan. Apakah per 2 baris ini pas atau tidak. Kita save dulu. Itu kembali lagi ke isi worksheet. Kita plus. Oh ya, jangan lupa di copy ininya, judulnya. Oke, tinggal kita import 14, KPPK 14. Nah, ya. Kalau udah, kita tinggal oke. Nah, ini seperti ini. Nah, gampang kan? Nggak susah. Jadi kalau sampai sewaktu-waktu isi worksheet-nya ini bermasalah atau sampai ke uninstall, nah, contohnya seperti inilah, kita ini ya, kita seumpama nih, kita ini habis gitu, kita install ulang lagi. Anggaplah ini install ulang ya. Nah, caranya sama. Akan kita save nih. Nah, kita ulang misalkan. Nah, nggak ada. Nah, caranya sama. Kita balik lagi ke new collection, tulis KPPK, enter. Nah, kita ke kolom sebelahnya, tinggal tombol plus ini, kita ke datanya. Nah, datanya KPPK 10, misalkan. Oke, tinggal kita import KPPK 10. Sudah selesai. Oke. Yang 14 juga sama. KPPK 14. Kita import 14, kita masukkan. Kita oke. Nah, sudah langsung. Jadi kita nggak perlu ketik-ketik lagi. Biasanya kan kita sini titik KPPK 25 misalkan. Habis itu kita ke sini lagi KPPK 25. Allah Maha Kuasa misalkan. Sini Allah Maha Kuasa. Habis itu kita ke sini lagi. Allah Maha Kuasa, umatmu tolonglah, copy. Atau langsung copy semua misalkan.
tambah. Ya, seperti ini kan agak ribet. Ya, seperti ini kan. Ya, semuanya itu pilihan. Jadi saya hanya memberi masukan, memberi ide cara cepat memasukkan database KPPK ke dalam isi worksheet dan membuat database KPPK secara teratur. Jadi database ini KPPK ini bisa dipakai selamanya, bisa untuk jaga-jaga kalau sampai si worksheet kita itu teruninstall atau memang harus uninstall, harus install ulang lagi. Mungkin seperti itu dari saya. Kiranya teman-teman paham dan mungkin bisa dibagi dari keseluruhan KPPK bisa dibagi 3, mungkin sekitar berapa ya, 125 mungkin per orang. Jadi nanti mungkin saya harap 1 bulan sudah selesai. Jadi nanti dibagi aja dari 425 ini dibagi menjadi 3. Teman-teman buat seperti yang saya contohkan tadi. Ya, mungkin itu sekian dari saya. Bisa juga nanti ditambah dengan lagu-lagu kontemporer yang ada di buku Pink. Caranya juga sama. Dan mungkin nanti akan saya kasihkan linknya isi worksheet. Teman-teman bisa install di rumah, di laptop masing-masing, biar sekaligus menyesuaikan ininya, menyesuaikan tampilannya. Jadi biar tidak 2 kali kerja di gereja, menyesuaikan lagi. Jadi di gereja tinggal impor aja. Jadi udah langsung bisa dipakai. Jadi gitu. Ya mungkin itu aja dari saya. Kalau mungkin ada pertanyaan nanti bisa WA saya atau bisa komen nanti ya. Oke, terima kasih. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.